Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, muncul kayak jagoan ngegas bilang dia punya video bukti skandal korupsi pejabat tinggi. Katanya video ini bakal bikin heboh se-Indonesia, bahkan bisa ngubah peta pemberantasan korupsi. Orang-orang udah mulai penasaran, wah serius nih, akhirnya ada yang berani bongkar. Tapi pas ditunggu buktinya, zonk, bukannya maju dengan bukti, Hasto malah cuma bikin cerita doang. Yang lebih kocak lagi, Guntur Romli, juru bicaranya bukannya bantu Hasto buat ngelaporin bukti itu ke KPK, malah sibuk nyuruh KPK urusin kasus yang mandek. Dia bilang, udah KPK fokus aja ke kasus lama, kayak ekspor ilegal biji nikel yang pernah diomongin almarhum Faisal Basri. Kemarin juga baru ada yang dinobatkan jadi tokoh terkorup sedunia tuh, katanya. Lah, ini kan Hasto yang janji punya bukti gede, kok sekarang malah KPK yang disuruh kerja keras. Publik yang awalnya berharap besar jadi bingung. Kalau emang videonya segitu dahsyatnya, kenapa nggak langsung diserahkan aja ke KPK? Jangan cuma ngomong gede di depan kamera, terus balik badan. Kayak ngasih harapan palsu aja, bikin rakyat nunggu-nunggu, tapi nggak ada hasil nyata. Tingkah mereka jadi kelihatan kayak drama. Bukannya nunjukin kalau mereka serius, malah sibuk bikin narasi lain buat ngulur waktu. Jadi pertanyaannya, beneran punya bukti atau cuma ngomong buat bikin sensasi? Kalau serius mau bongkar korupsi, tinggal bawa aja videonya ke aparat hukum, beres. Tapi ini koar-koar mulu tanpa langkah nyata. Publik jadi capek sendiri. Janji besar kayak gini nggak cuma bikin kecewa, tapi juga bikin orang mikir, ini beneran buat lawan korupsi atau cuma buat main politik doang? Kalau emang niatnya cuma bikin heboh biar nama mereka naik, ya jelas ini cuma drama murahan. Masalahnya, ini bukan cuma soal Hasto, tapi soal kepercayaan rakyat. Kalau tokoh kayak dia aja cuma bisa ngomong doang, gimana rakyat mau percaya? Orang-orang udah muak sama politikus yang kerjanya cuma bikin janji kosong. Hasto bilang punya kartu AS, tapi kenyataannya malah kayak nggak berani main. Yang lebih bikin greget, bukannya jadi pahlawan pemberantas korupsi, Hasto malah kelihatan kayak orang yang cari perhatian. Publik cuma bisa geleng-geleng, mana buktinya mas? Akhirnya semua balik lagi ke pola lama. Janji gede di awal tapi nol besar di akhir. Dan rakyat lagi-lagi cuma jadi saksi drama politik yang gak ada habisnya. KPK udah tegas, mereka bilang kalau punya bukti ya laporin aja ke kami, jangan cuma ngomong. Jelas dong, prosedurnya juga nggak ribet, asal ada bukti, kasus bisa jalan. Tapi apa respon dari kubu Hasto? Bukannya buru-buru kasih bukti, mereka malah sibuk ngegas balik. Jadi gini ya, mereka teriak-teriak bilang punya kartu AIS, tapi kok malah diem aja? Kalau beneran serius harusnya langsung maju dong, tunjukin buktinya biar KPK bisa kerja. Tapi yang ada malah kelihatan kayak lagi cari celah buat ngulur waktu atau alihin perhatian. Masalahnya, publik nggak bodoh. Mereka bisa lihat kalau ini cuma permainan politik buat ngehindar dari sorotan. Kalau emang niatnya memberantas korupsi, ya tinggal laporin aja buktinya ke KPK. Tapi yang terjadi malah kayak drama yang sengaja dirancang buat bikin orang bingung. Sikap kayak gini bikin publik makin skeptis. KPK dipaksa jadi kambing hitam, padahal masalah utamanya ada di kubu Hasto sendiri. Kalau mereka nggak bergerak, gimana mau ada kejelasan? Ujung-ujungnya, isu ini cuma jadi alat buat ngedistract dari kegagalan mereka sendiri. Publik cuma bisa garuk-garuk kepala, jadi ini beneran mau lawan korupsi atau cuma cari panggung? Karena kalau bener-bener peduli soal keadilan, mereka nggak akan buang-buang waktu bikin drama kayak gini. KPK nggak butuh cerita, mereka butuh bukti. Tapi dari kubu Hasto yang ada cuma retorika kosong. Drama ini bikin semua jadi makin kacau. Bukannya fokus memberantas korupsi, energi malah habis buat ngeladeni omongan tanpa aksi. KPK udah jelas posisinya, tapi kubu Hasto kelihatan cuma muter-muter, nyari alasan buat nggak ngelakuin apa-apa. Hasilnya, publik lagi-lagi cuma jadi penonton drama politik tanpa akhir. Guntur Romli terus-terusan bikin drama. Dia bilang video yang Hasto punya itu gila banget. Katanya kalau video ini dirilis, bakal bikin geger se-Indonesia, bahkan lebih heboh daripada skandal Watergate di Amerika. Ini video bakal ngubah segalanya, katanya dengan penuh gaya. Publik pun jadi penasaran setengah mati, tapi makin lama omongan Guntur ini kayak nggak masuk akal. Kalau videonya segitu dahsyatnya, kenapa nggak langsung dibuka aja ke publik atau diserahkan ke KPK? Bukannya itu bakal jadi langkah konkret untuk memberantas korupsi? Bukti ini kan katanya udah siap, kok malah cuma dipamerin lewat omongan? Ini kayak jualan clickbait tanpa barang nyata.
Yang lebih bikin kesel, setiap kali Guntur ngomong, nada dramanya makin lebay. Dari bilang akan mengguncang peta pemberantasan korupsi, sampai bukti ini luar biasa mencengangkan, semuanya cuma bikin ekspektasi naik. Tapi setelah ditunggu, yang ada cuma omongan kosong tanpa bukti sedikit pun. Orang jadi mikir, jangan-jangan ini cuma strategi buat cari perhatian. Mungkin aja Hasto dan Guntur sengaja bikin cerita gede buat ngalihin isu lain atau sekadar nakut-nakutin lawan politik. Kalau iya, ini manipulasi murahan. Publik bukannya bodoh, mereka bisa ngebedain mana tindakan nyata dan mana cuma sandiwara politik. Lebih parah lagi, klaim-klaim bombastis ini malah jadi bumerang. Bukannya bikin mereka kelihatan berani, ini justru bikin mereka kelihatan plan dan nggak bisa diandalkan. Kalau dari awal bilang punya bukti, ya kasih dong, jangan cuma muter-muter kayak lagi main teka-teki. Klaim besar tanpa tindak lanjut malah bikin isu ini jadi bahan lelucon. Alih-alih memimpin pemberantasan korupsi, Hasto dan Guntur cuma bikin rakyat kehilangan kepercayaan. Mereka menjual mimpi besar yang sayangnya cuma ada di kepala mereka sendiri. Dan kalau ini cuma soal pencitraan, dampaknya bakal lebih parah. Rakyat Indonesia udah sering disuguhi janji-janji politisi yang gak ada ujungnya. Kalau kasus ini gak punya penyelesaian nyata, publik bakal makin muak sama politisi yang cuma bisa ngomong doang tanpa bukti atau aksi. Jadi, mana buktinya? Kalau emang video itu sehebat yang mereka bilang, jangan ditunda-tunda lagi. Hentikan drama dan mulai tunjukin keseriusan. Kalau terus begini, bukan cuma kredibilitas mereka yang hancur, tapi juga kepercayaan rakyat terhadap perjuangan melawan korupsi. Yang makin bikin bingung, politikus PDIP lainnya, Arya Bima, malah kayak nggak peduli sama cerita Hasto. Pas ditanya soal video yang katanya bakal menggemparkan itu, Arya jawabnya santai banget. Saya nggak begitu paham soal video itu, tanya aja ke Pak Hasto, katanya. Wah, jadi malah nyuruh orang lain buat jelasin. Kalau video itu benar penting, mestinya Arya tahu dong apa yang sedang terjadi kan. Tapi yang ada, dia justru kayak ngelempar bola panas ke Hasto, ngasih kesan kalau ini urusan pribadi, bukan urusan partai. Arya juga bilang, tanyakan langsung ke Pak Hasto tentang video itu. Mungkin dia lebih tahu. Jadi kalau ada masalah besar yang lagi diomongin di dalam partai, justru disuruh tanya ke orang yang paling terlibat. Ini jelas menunjukkan kalau masalah ini nggak ada koordinasi internal. Di luar, mereka kelihatan kayak satu kesatuan yang solid, tapi di dalam, barangkali nggak lebih dari sekedar pesta politik yang penuh drama. Lebih parahnya lagi, Arya seakan-akan bilang kalau ini semua cuma masalah pribadi Hasto, bukan partai. Jadi, buat apa seluruh publik dibuat penasaran dengan video yang katanya bisa ngeguncang Indonesia? Kalau emang ini urusan pribadi, kenapa harus melibatkan orang banyak? Kenapa harus nge-boost ekspektasi publik kalau ujung-ujungnya ini malah jadi masalah pribadi yang nggak jelas arahnya? Statement Arya itu menunjukkan betapa kacau dan terbukanya internal partai. Mereka sendiri nggak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi publik jadi makin mikir, apakah ini semua cuma trik buat nyari perhatian buat Hasto sendiri? Bukannya jadi pahlawan pemberantasan korupsi, malah jadi bahan obrolan internasional tentang kegagalan politik yang berlebihan. Kalau memang Hasto serius sama video itu, kenapa harus nunggu publik dan politisi lain terlibat dalam drama ini? Kenapa nggak diselesaikan secara internal dan diserahkan ke pihak berwenang? Tentu saja, ini cuma nambahin citra negatif buat Hasto dan PDIP. Ini malah bikin mereka tampak lemah dan nggak jelas arah tujuannya. Dan jangan lupakan, Hasto sendiri udah jadi tersangka KPK. Jadi, ini bisa jadi agenda pribadi untuk menutupi masalah pribadi dia yang lebih besar. Kalau video yang dia klaim bakal mengubah segalanya itu benar-benar ada, kenapa dia nggak segera bertindak, melaporkan dan bikin langkah nyata untuk kebaikan negara? Akhirnya, ini semua berakhir dengan kesan bahwa drama ini bukan tentang memberantas korupsi, tapi lebih tentang cari panggung, menutupi kelemahan pribadi, menakut-nakuti lawan politik dan nyari cara untuk tetap terlihat sebagai pahlawan, meskipun pada kenyataannya malah bikin rakyat kecewa. Kejadian ini nggak cuma nambahin keraguan tentang niat mereka, tapi juga bikin rakyat mulai muak dengan politikus yang cuma sibuk dengan agenda pribadi.